4 sunnah para rasul itu. Yang pertama al-haya, malu. Jadi harus punya rasa malu. Kalau hidup tidak punya rasa malu, itu berarti tidak masalah sunnah rasul. Ya. Yang kedua wat ta'atur, mengewangi-wangi. Loh, setiap Sabtu dan Minggu pagi itu ada kita berdua, ada Abah dan Aa. Apalagi di sini makin manja karena kita bersama makhluk hidup lain. Demikian berwarna rumah ini karena kita juga ternyata berhubungan erat, berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Betul. Masya Allah. Tadi ada kura-kura ini burung hantu, Mbak. Ini kalau pagi-pagi gini memang mereka masih di luar. Udah gitu nanti setelah makan akan dimasukkan lagi. Itu iguana ya. Ada iguana juga, betul tuh. Kalau itu ayam tuh, itu ayam Onagadori ini. Ini ayam Kaisar Jepang. Ini tuh. ayam, tapi dia diam ya? Diam. Tidak terbang, tidak apa. Betul, emang di yang monoton tuh begini ya. Gitu. Oh gitu. Itu ekor panjang bisa sampai 10 meter. Masya Allah, ekornya? Iya itu. Subhanallah. Gitu. Nah, ngomongin soal jodoh lagi deh, Pak. Yang tadi ya. Sesungguhnya Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari setiap perkara Allah sudah jadikan jodohnya supaya kalian semua mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nanya tentang jodoh nih, jodoh itu kalau dalam filsafat perjodohan, filsafat perjodohan itu begini. Jodoh itu rumusnya seperti alif lam mim. Tahu nggak arti? Saya baru dengar ini. Surat Al-Baqarah ayat 1. Alif lam. Apa artinya? Ada arti. Wallahu alam. Makanya jodoh itu wallahu alam. Allah yang tahu begitu. Tapi dari ayat yang tadi spiritnya bisa kita ambil bahwa semuanya akan Allah berikan pasangannya. Kenapa ada yang sudah tua tapi tidak ada pasangan? Wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari yang telah Allah berikan padamu itu harus ada proses. Oh, jadi tidak nunggu di kamar mana jodoh aja, saya. ngantosan we, nunggu aja lah. Saya mah menunggu saja kapan datangnya. Kapan datang, tidak begitu ikhtiar. Apalagi sosial media sekarang bisa kenalan lewat sosial media. Iya, gitu kan? makanya di sosial media atau di apapun ada visi mencari jodoh. Iya betul, ada beberapa. Visinya mencari jodoh itu kalau mau on the track menurut versi Al-Quran. Nah, karena kita muslim, visi mencari jodoh itu dalam rangka meraih kebahagiaan dan kemuliaan. Satu, visinya itu. Visinya. Badan kemuliaan. Yang kedua, dalam rangka apa mencari jodoh itu? Yang kedua dalam rangka menyempurnakan iman, niatkan. Karena kata Rasulullah, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa yang menikah, maka sesungguhnya dia sudah menyempurnakan setengah dari keimanannya. Begitu. Makanya AA ketika bujangan dengan AA ketika sudah punya istri, sholatnya saja dinilai berbeda. Gitu. Makanya para jombloers, orang-orang yang sedang jomblo, itu tidak boleh diam saja mencari jodoh. Zaman sekarang cari jodoh tidak gampang. Ngaku perawan tapi anaknya segudang. Tak perlu cantik asalkan dia beriman. Berakhlak baik mulia di mata Tuhan. Biar jelek asal sayang. Yang penting rajin sembahyang. Berbakti pada suami. Bertakwa pada ilahi. Itu lagu ciptaan siapa? saya dan Zaki Zima. Beneran? Bener. Pantesan belum pernah dengar. Nanti kalau ada satu lagi lagu Jeritan Hati. Ada juga ciptaan Abah. Iya begini lagunya. Mana? Di dalam hati kan saya menjerit gitu. Jeritan hati. Jeritan hati. Tapi Bah, itu tuh memang cari jodoh tuh gampang-gampang susah ya. Betul. Tapi bukan berarti digampangkan dan tidak berarti harus dipersulitkan juga. Tidak perlu dipersulitkan. Nah, yang ketiga tadi belum selesai. Yang ketiga visi mencari jodoh itu harus ihya sunnah. Dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena kata Rasul, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah itu sunnahku. Yang tidak menyukai sunnahku bukan sebagian dari umatku. Waduh, berarti kau yang memutuskan diri untuk tidak menikah, itu bukan tidak sebagian, bukan juga. umat Nabi. Umat Nabi itu menikah. Makanya, menikah, menikah, menikah.
Oh gitu. Gitu. Tapi Bahkan, kadang-kadang katanya gini, ada yang nggak percaya diri mau menikah, deh saya mah belum ada apa-apa, itulah saya mah tidak ada. kata Al-Quran, kalau kamu takut miskin, menikah. Hah? Allahu Akbar, itu Al-Quran berfirman. Satu, Allah. ngurus sendiri aja katanya tidak berlebih, apalagi ngurus tambah orang lain. Tambah lagi. Enggak beneran apa? Bener, Quran menyebut, jika kamu takut miskin, maka menikah. Karena Allah akan berikan peluang untuk apa? Untuk membuka rezekinya mungkin ketika kamu sudah menikah. Sekarang begini, AA dulu ketika bujangan dengan AA punya istri beda semangat mencari rezekinya juga. Iya, karena ada tanggung jawab. Karena ada tanggung jawab, benar gak? Iya, Kalau dulu bisa makan sendiri saja sudah cukup. Tapi sekarang kita makan, anak saya 4, gitu kan kata saya AA, 5, gitu kan? 5. Anak saya 5, istri, ya Allah, pegawai. Akhirnya semangat bertambah. Makanya ihya sunnah, semangat ketiga itu menghidupkan sunnah Rasulullah. Arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 sunnah para rasul itu. Yang pertama al-haya, malu. Jadi harus punya rasa malu. Kalau hidup tidak punya rasa malu, itu berarti tidak masalah sunnah Rasul. Yang kedua wat ta'atur, memakai wangi-wangian. Si bau kelek, bau naon, pakai wangi-wangian. Yang ketiga as-siwak, siwak. Bersih, Yang keempat an-nikah. Ada di dalamnya itu. Itu. Jadi 4 itu, yang pertama adalah Harus punya malu. harus punya malu. Yang kedua berwangi-wangian, siwak dan menikah. Jadi mencari jodoh itu harus punya visi. Begitu. Niatnya untuk apa? Untuk apa? Kalau niatnya maaf sekali, hanya untuk nafsu semata. Oh, Masya Allah, tidak boleh. Niatnya justru ta'abud, untuk beribadah kepada Allah dan berniat ihya sunnah, menjaga kemuliaan diri kita. Itu sebenarnya di dalam Al-Quran. Tapi berarti kita harus mempunyai keyakinan bahwa kita itu pasti Terus ada jodohnya. bagaimana caranya? Ikhtiar. Nah, ikhtiar yang pertama, ikhtiar lahiriah maksimalkan. Buya Hamka dulu pernah bicara begini. Kalau kamu melakukan ikhtiar lahiriah mencari jodoh, 1, kamu harus istiqomah dalam kebaikan. Jaga silaturahmi. Kan bisa jadi jodoh kita dari jaga silaturahmi. Iya betul. Dari... juga dari silaturahmi. Saya juga tahulah. Iya. Kemungkinan saya tebak. Ketemu temen punya temen. Dikenalkan sama temen. Maka jadilah jodoh AA. Kok tua? Oh tahu. Kok tahu? Bener kan? Iya, Padahal iya. nggak pernah ngobrol ya itu. Iya. Emang tahu dari pegawai AA kan? Iya betul. Jadi saya tuh kan mencari jodoh, akhirnya sempat putus asa. Aduh susah banget nih nyari jodoh yang pas gitu kan. Akhirnya ngobrol sama teman, saya lagi nyari istri, terus kata teman saya, oh ini teman kita ada yang cari suami, dikenalin, cocok. Tuh begitu, makanya caranya jaga silaturahmi, tetap berbuat baik, jangan melupakan kebaikan-kebaikan, berdoa. Nah itu secara lahiriah, tadi kan konsep lahiriahnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua ikhtiar batin. Nah ikhtiar batin harus dilakukan. Bagaimana caranya pemirsa ikhtiar batin? Berdoa pada Allah. Berdoa, jadi tadi silaturahim iya. Ada doa khusus loh. Untuk mencari jodoh. Saya kasih ya. Jombloan, jomblowati. Nih doanya Jomblowati, nih. tolong doanya ya. Di dalam Quran. Rabbila tazarni fardau wa anta khairul warisin. Tuh di Quran. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup penyendiri. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Diwariskan, berikan padaku jodoh. Jangan biarkan aku sendiri saja ya Allah. Jangan biarkan aku sendiri lagi seperti dahulu. Tanpa dirimu Di hatiku. Menyendiri dengan Allah saja. Kemarin Abah pernah ngomong dengan AA di satu episode bahwa untuk ibadah saja menyendiri tidak boleh. Berarti kemarin kan pernah kita bahas ya. Untuk beribadah tidak berjodoh karena sama untuk ibadah, semuanya untuk ibadah pada Allah tidak boleh karena menyalahi sunnah. Cari jodoh semaksimal mungkin dengan caranya dengan yang tadi secara lahiriah. Yang tadi saya ucapkan menjaga silaturahmi, berbuat baik yang tadi biar dapat jodoh baik. Betul. Karena yang tadi kalau baik pasti dapat yang baik. Kalau jelek pasti dapat yang jelek. Makanya tuntutlah diri kita untuk baik, bukan nuntut jodoh kita baik. Nah, iya tuntutlah diri kita untuk baik. Kalau kita sudah baik pasti Allah sediakan jodohmu yang baik. Insya Allah. Tapi tadi doanya itu penting sekali. Kalau doa tadi saya bacakan, saya dapat jodoh tambahan nggak? Tergantung ayah kawani ente gitu kan gitu. Ada keberanian apa enggak gitu. Emang Ustadz berani? Insya Allah.
Berani. Insya Allah. Enggak, Insya takut. Allah. Takut tidak bisa berbuat adil. Wih, hebat. Karena Quran menyebut kalau tidak bisa berbuat adil fawahidah, maka satu saja. Betul, Satu betul. di Jakarta, satu di Bandung, Satu di Garut. Bercanda. Tidak. Saya istri satu, Irfan juga satu. Betul. Dan alhamdulillah, contoh Irfan tidak ada gosip-gosip Insya Allah. yang tidak insya bagus. Allah. Nah, saya doakan Irfan ya, rumah tangga mawaddah, sakinah, rahmah. Amin. Saya juga harus ketemu sama istri Ustadz nanti di Garut kapan-kapan ya. Harus nanti lihat bagaimana seorang abah melihat kriteria yang 4 tadi. Nah, Secara langsung nanti. Secara langsung, karena secara wajah abah ini ya tidak terlalu jauh dengan Irfan, banyak jauhnya gitu kan. Makanya saya cari yang cantik. Boleh memperbaiki keturunan. Iya. Gitu kan. Wah, kriterianya udah jelas, visi misinya sudah jelas, cara usahanya juga gimana sudah jelas. Sudah jelas. Yang jelas jangan menutup diri hanya menanti. Mendingan kita mencari tapi dengan didasari ridho ilahi. Ridho ilahi. Jadi mudah-mudahan ini jadi panduan kepada kawan-kawan yang masih jomblo dan jomblowati. Itu bahasa anak muda. Padahal tidak ada yang jomblo, yang tidak jomblowati. Belum ada pasangan, belum dikedepankan ke hadapan kita. Sesungguhnya yang tadi kata Allah semuanya dijodohkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Ada jodohnya untuk semuanya juga. Tinggal ayo kita ngajak kawan-kawan untuk ihya'us sunnah, ta'abud dan memperbaiki diri agar kita dapat jodoh yang baik dan terbaik. Bukan hanya untuk kita, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Abah nih udah keringetan. Udah lumayan. Yaudah kita ke sana yuk. Kita Ayo. Jangan kemana-mana.